Baik adik-adik, selamat datang di mata kuliah Geologi Laut. Kita awali dengan pendahuluan ya. Mari kita mengenal geologi laut itu apa, yaitu kajian mengenai sejarah dan struktur dari dasar samudra. Nah, di dalam kajian ini pendekatan geofisika, geokimia, sedimentologi, paleontologi dilibatkan untuk mempelajari dasar samudra dan daerah pesisir. Nah, di dalam perjalanannya, perkembangannya, geologi laut memiliki ikatan kuat dengan geofisika dan juga oceanografi fisik. Nah, perkembangan geologi laut ini pesat selama Perang Dunia II dan setelahnya, dan memiliki kontribusi kepada ilmu kebumian dengan teori tektonik lempeng yang diawali dengan penemuan pemekaran dasar samudra. Nah, mengapa pada Perang Dunia II? Karena Perang Dunia II merupakan perang maritim ya, antar benua, benua Amerika, Asia dan Eropa ya di sini, sehingga pertempurannya banyak menggunakan arena laut ya, samudra, sehingga para ahli militer itu penting sekali mengenali medan pertempurannya, sehingga pemetaan dasar samudra untuk kepentingan militer ini berkembang pesat ya di situ. Selain itu biasanya mengikuti kalau yang menang nanti akan menguasai sumber daya ekonomi mineral yang ada di satu tempat. Demikian juga kalau misalkan mereka bisa menguasai suatu laut atau samudra, maka otomatis potensi ekonomi misalkan seperti sumber daya mineral, migas ya, itu akan menjadi milik pemenang ya. Nah, di situ. Jadi motivasi inilah yang mendorong pesatnya perkembangan uh, geologi laut. Nah, geologi laut secara garis besar ya, ketika kita mempelajarinya dia dimasukkan dalam kelompok remote sensing, tapi berbeda dengan penginderaan jauh yang kita kenal, geologi penginderaan jauh, dia lebih melihat bentuk permukaan bumi yang di atas daratan ya dengan citra satelit. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal bentuk permukaan dasar samudra ya di sini ya. Nah, ini tentunya juga dengan secara tidak langsung remote sensing ya, karena kita tidak bisa mendekati objek secara langsung. Di gambar ini kita bisa melihat kapal penelitian ya di sini, research vessel. Itu dia menggunakan echo sounder ya untuk mendeteksi kedalaman sekaligus melihat batimetrinya, pola perubahan batimetri, morfologi. Karena ini hanya memberikan satu titik ya, maka untuk melihat lebih luas pelamparannya itu bisa menggunakan SWOT batimetri maupun side scan sonar ya di sini. Nah, kalau ingin menembus sedimen atau batuan penyusun kerak samudra menggunakan seismik ya di sini. Jadi sumber seismiknya itu diikat di belakang kapal ya. Di situ kemudian di belakangnya lagi diikat hidropon untuk menangkap gelombang seismik yang terpantul. Nah, ini semua pendekatannya tidak langsung sehingga kategorinya adalah remote sensing. Pada awal sejarah perkenalan manusia dengan laut ya, laut samudra ini memiliki peran penyedia sumber daya makanan, nutrisi melalui perikanan ya. Kemudian juga hubungan antar daerah ya, transportasi yang selanjutnya berkembang lagi menjadi perdagangan dan peperangan. Itulah bagaimana awalnya manusia mengenal laut dan samudra. Ini adalah peta awal tentang sebuah samudra dan benua ya di sini yang diusulkan oleh Plato. Plato ini adalah filsuf Yunani ya, sebelum Masehi, yang dia mengusulkan ada sebuah benua imajiner dengan kemajuan peradaban yang disebut sebagai Atlantis terletak di seberang Eropa. Nah, pada saat kehidupan Plato, peradaban Yunani saat itu hanya mengenal benua Eropa, Asia, Afrika yang terhubung menjadi satu, dan inilah yang mereka kenal sebagai benua ya, di situ sebuah bumi. Nah, uh, ini adalah konsep bumi datar di mana Eropa, Asia, Afrika yang mereka kenal ini itu dikelilingi oleh sebuah samudra. Nah, Atlantis itu letaknya di seberang dari benua-benua yang sudah dikenal ini ya. Nah, saat ini kita mengenal benua yang ada di seberang Eropa, Asia, Afrika itu adalah benua Amerika ya di situ. Dan ya kelihatannya seperti dulu bayangan Plato, ini benua yang peradabannya maju, mau tidak mau harus kita akui Amerika saat ini memang memiliki peradaban yang maju juga ya di situ.
Nah, Plato itu menyusun petanya berdasarkan pada penuturan para pelaut yang datang dari tempat yang jauh ya, sehingga bisa menggambarkan kira-kira bentuk benua samudra begitu ya. Nah, pada abad ke-15 ya, ketika petualangan pelaut Eropa di dalam menuju kolonisasi global ya, di situ mereka mencari benua-benua baru untuk ditaklukkan dan dikuasai. Nah, pada saat itu navigasi umumnya menggunakan navigasi langit ya, seperti misalkan bintang, matahari ya, sehingga posisi lintang itu bisa diketahui. Kemudian garis pantai itu diketahui dari rute perjalanan mereka, sehingga pada awal abad ke-15 ini yang dipakai di dalam ekspedisi Columbus ya. Itu bentuk garis pantai itu umumnya sudah bisa digambarkan walaupun kurang akurat. Nah, pada abad ke-18 ya, di sini bentuk gambar itu garis pantai itu sudah semakin akurat ya di situ. Dan ini adalah kapal High Majesty Ship Challenger ya, di sini yang melakukan petualangan mengelilingi dunia. Inilah kapal yang meruntuhkan teori bumi datar ya. Dia bisa berlayar terus-menerus ya, ke arah barat dan kembali ke lokasi semula ya di situ. Nah, ini adalah awal hasil peta yang menunjukkan morfologi dasar samudra, dan ini digambar secara manual ya. Kita bisa melihat punggungan dasar samudra, palung laut, gunung-gunung api dasar laut ya di sini. Ini gambar yang disusun oleh Maury Thorpe ya. Gambarnya sudah semakin realistik. Kita bisa melihat punggungan dasar samudra yang terpotong oleh sesar-sesar transform, palung-palung laut di daerah Pasifik ya di sini, dan juga gunung-gunung api di dasar Samudra Pasifik maupun Hindia. Ya, ini bisa digambarkan dengan akurat, dan ini yang dengan satelit ya di sini. Jadi kita bisa melihat perbedaannya tidak banyak ya di situ. Jadi peta-peta sebelumnya itu yang disusun Maury Thorpe itu cukup akurat ya di situ. Jadi kita masih bisa melihat punggungan dasar samudra, palung ya, kemudian deretan gunung api di dasar Samudra Pasifik dan samudra yang lain itu terlihat jelas. Nah, para pelaut ya itu menyadari bumi itu nggak mungkin datar dari kemampuan jarak pandang ya. Kenapa? Karena jarak pandang mereka dibatasi oleh lengkung bumi ya di situ, sehingga mereka memiliki keterbatasan di dalam melihat satu objek di jarak yang jauh ya di situ. Nah, pengukuran dasar samudra saat ini memang menggunakan gelombang suara ya, echo sounding ya, meniru prinsip ikan paus, di mana mamalia ini dia mengirimkan suaranya ya untuk mengetahui objek apa yang ada di depan, dan pantulan suara ini bisa diketahui ya oleh si ikan paus berapa sih jaraknya gitu ya. Nah, ini kemudian ditiru karena kecepatan gelombang suara itu di dalam air kurang lebih 1500 meter per detik. Jadi jarak tempuh beberapa pantulan ya, jadi dikirim dan terpantul misalkan kedalamannya 750 meter, maka hanya perlu waktu 1 detik ya untuk kembali ke kapal, ke sensor ya di sini. Itu adalah periode modern ya, ketika radio dikenal, gelombang radio dikenal. Nah, sebelumnya dengan cara manual. Jadi biasanya ada satu budak gitu ya, awak kapal yang biasanya dari kelompok budak. Ini menjadi leadsman ya. Leadsman ini dia dari timbal, jadi dia memiliki pemberat dari timbal atau timah. Kemudian dia menjulurkan talinya, ditarik lagi, dia bisa menghitung berapa kedalaman dasar laut di titik tersebut ya di situ. Nah, saat ini pengukuran kedalaman atau bentuk morfologi sudah dengan satelit seperti yang kita lihat tadi. Jadi satelit ini tidak bisa memang menembus kolom air yang tebalnya ribuan meter ya. Tetapi ternyata permukaan air itu tidak sepenuhnya datar seperti yang kita amati ya kalau kita berdiri di pantai atau di sebuah kapal. Dia sebetulnya juga bergelombang ya dalam selisih tinggi beberapa meter, mencerminkan bentuk topografi yang ada di bawah ya di situ di dasar samudranya. Kalau misalkan ada gunung ya, maka
bentuk permukaan airnya juga naik gitu ya. Kalau lembah dia juga turun. Nah, inilah yang dipetakan oleh satelit ya, dan dipisahkan misalkan dari gelombang segala macam, sehingga diketahui kira-kira bentuk permukaan di bawah seperti apa ya di situ. Ini hasilnya tadi ya di situ. Nah, tadi kita mengenal studi dasar samudra itu harus dengan remote sensing, utamanya dengan gelombang suara ya di situ, baik dengan echo sounding maupun seismik ya di sini, seismik refleksi, atau juga dengan side scan sonar di mana untuk melihat morfologi di sekitar lintasan secara swabbing ya, atau disapu itu ya. Jadi tidak hanya titik tapi juga melihat kanan kiri ya. Nah, geologi tidak hanya puas melihat secara geofisika, pinginnya tetap harus lihat batuannya ya. Maka muncullah satu proyek yang sangat ambisius. Saking ambisiusnya tidak ada negara yang mampu sendirian ya melakukan penelitian ini, baik dari sisi modal maupun teknologi. Maka beberapa negara maju kemudian meluncurkan program Deep Sea Drilling Project yang saat ini berubah menjadi Ocean Drilling Project ya. Mereka melakukan pengeboran laut dalam, menembus ke kedalaman air beberapa ribu meter ya di situ, untuk mencapai dasar samudra dan melakukan pengeboran ke bawahnya. Nah, pengambilan sampel secara langsung dengan robot juga dilakukan, seperti misalkan kapal selam Alvin ini ya. Nah, bagaimana caranya melakukan pengeboran di dasar laut ya? Ini membutuhkan teknologi tinggi. Pertama, kapal harus dibuat stasioner ya, tidak berpindah-pindah dengan baling-baling propeller ke segala arah ya. Ini diatur oleh komputer sesuai dengan kecepatan arus di sekitar kapal. Baru kemudian dia mengirimkan pemborannya yang dipandu dengan radio di dasar samudra. Ini sudah dijatuhkan ya, di situ ditentukan. Nah, kemudian karena kita menghadapi massa air yang bergerak ya, di sini arus laut, arus samudra, maka ini juga biasanya dengan jet ya diarahkan agar tidak terbawa arus sampai di titik yang diharapkan. Nah, itulah teknologi tinggi yang dilakukan di dalam pengeboran laut dalam. Nah, tadi kita sampaikan di slide pertama, kontribusi geologi laut ya bagi ilmu kebumian itu adalah mengusulkan teori tektonik lempeng dan pemekaran dasar samudra. Ini kita ketahui di mana bagian selubung bumi yang kita kenal kerak ya, bersama sedikit mantel yang menempel di bawahnya, itu memiliki perilaku seperti selubung batu yang solid yang kita kenal sebagai litosfer. Dan litosfer ini ternyata bergerak secara horizontal dan mereka saling berbenturan satu sama lain. Nah, pergerakan tersebut itu adalah sirkulasi panas yang ada di dalam mantel ya, di sini yang menggerakkan litosfer tersebut. Mereka bisa berbenturan, bisa juga saling menjauh. Nah, pada kondisi saling menjauh tersebut ya, di mana lempeng saling menjauh, maka di lokasi yang semula ditempati dan sekarang kosong ini diisi oleh material mantel yang keluar ke atas berwujud magma, dan magma ini kemudian mendingin dan membentuk kerak samudra yang baru. Nah, inilah yang dikenal sebagai pemekaran dasar samudra ya. Di sini diusulkan salah satunya oleh Bruce Hizin dengan hasil pemetaan di dasar samudra Atlantik ya di situ. Nah, jadi ini kemudian digabungkan dengan teori yang sudah ada sebelumnya, yaitu continental drifting ya. Jadi pengapungan benua, di mana benua-benua ini dilihat kalau dari garis pantai dia saling cocok ya kalau digabungkan seperti puzzle. Tapi sekarang mereka saling berjauhan. Tentu ada yang mendorong mereka saling menjauh, yaitu pemekaran dasar samudra ini tadi ya. Sehingga muncullah kemudian teori tektonik lempeng yang menggabungkan pemekaran dasar samudra dan pengapungan benua tadi ya. Jadi ini diasumsikan pada periode akhir Permian 250 juta tahun yang lalu, benua-benua berkumpul menjadi satu yang kita sebut sebagai Pangea ya, yang kemudian pecah menempati posisinya saat ini. Nah, pecahnya ini karena terbentuknya kerak samudra baru di tengah-tengah benua itu ya, dan mendorong benua bergerak menjauh. Nah, inilah kontribusi ya, karena bukti pemekaran dasar samudra ini
itu dihasilkan dari penelitian geologi laut. Sebelumnya continental drifting, pengapungan benua, itu teori yang tidak dipahami sehingga tidak dianggap tidak valid ya. Kok bisa benua mengapung begitu ya? Siapa yang menggeser benua? Nah, ini kemudian dilengkapi oleh pemekaran dasar samudra dan muncullah teori tektonik lempeng di akhir tahun 1960-an ya di situ. Setelah Perang Dunia II. Nah, kita bisa melihat kontribusi lain yaitu dari sisi biologi ya. Jadi dulu di dasar samudra yang sangat dalam, tidak tersentuh sinar matahari, dianggap tidak ada kehidupan. Ternyata di daerah-daerah pemekaran dasar samudra di mana magma ini naik, ya, memberikan temperatur yang hangat dan memberikan mineral ya di situ dalam proses hidrotermal, ternyata dimanfaatkan oleh banyak organisme ya, seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah, mereka tidak membutuhkan indera penglihatan ya, karena memang gelap sekali, tidak ada yang bisa dilihat juga. Mereka mengandalkan sirkulasi air di sekitarnya ya untuk menangkap mineral-mineral yang dikeluarkan oleh proses hidrotermal ya di sini. Nah, mineral itu kemudian dirubah menjadi karbohidrat ya, nanti akan kita pelajari di salah satu pertemuan khusus ya di situ. Tapi ini adalah salah satu kontribusi lain ya, ternyata ada kehidupan, dan ini diduga bagaimana awal mula kehidupan di planet bumi ya, di saat atmosfer bumi ini itu tidak memiliki oksigen yang cukup, sehingga sebetulnya organisme harus mengandalkan pada gas-gas beracun ya, untuk saat ini beracun, dan mengubahnya menjadi karbohidrat. Itu yang kita kenal sebagai kemosintesis ya. Kalau mengandalkan sinar matahari namanya fotosintesis ya, di situ nanti kita pelajari. Nah, selain itu penelitian geologi laut juga menemukan sumber daya energi masa depan yang disebut sebagai klatrat. Klatrat ini adalah gas metan ya, yang terperangkap di dalam es. Gas metan ini sendiri merupakan hasil dari mikroba. Kalau di darat kita kenal sebagai biogenik gas ya di sini. Nah, tapi biogenik gas atau gas metan ini dia kalau di dasar samudra yang dingin terperangkap di dalam air, dan air ini membeku ya, mengurung si gas metan ya, sehingga ini menjadi bongkah es yang memiliki sumber energi luar biasa ya di situ. Ini menjadi energi yang masa depan. Nah, selain itu kontribusi penting lainnya adalah geologi laut membawa kita ke pemahaman perubahan iklim. Mengapa? Ya karena perubahan iklim itu direkam oleh organisme laut. Jadi radiasi matahari yang mengontrol iklim bumi ya, itu diterima langsung oleh samudra kita, air laut ya. Dan kemudian komposisi air laut terpengaruh, dan komposisi air laut ini kemudian menjadi salah satu penyusun dari cangkang-cangkang foram ya. Jadi CaCO3, CO2-nya diambil dari air laut ya di sini. Nah, ini kemudian bagaimana komposisi isotop oksigen maupun karbon ya yang menyusun cangkang hewan ini, itu akan mencerminkan kondisi iklim saat itu ya di situ. Jadi misalkan ini kita bisa melihat pada Pliocene, Pleistocene ya, temperatur itu semakin dingin ya di situ. Jadi menunjukkan perubahan iklim. Nah, selain itu perubahan dari kajian geologi laut dan kajian isotop ini ya, yang di cangkang-cangkang foram ini, itu juga bisa memberikan pengetahuan tentang kondisi samudra berupa eustasi, turun naiknya muka laut ya di sini, dimana kalau musim dingin air laut surut karena hampir semua menjadi es, dan kemudian kalau musim hangat ya, periode panas, itu es mencair ya, kemudian air laut kita naik. Jadi perubahan muka laut ya, ini kita sebut sebagai eustasi. Nah, ini contoh bagaimana kurva yang kita hasilkan dari kajian perubahan iklim dari cangkang-cangkang foram ya. Misalkan kalau yang berwarna coklat di atas ini dari Pasifik Utara, sementara kalau yang Pasifik Southern Ocean ya di sini itu yang ada di bawah sini. Jadi dari Cretaceous ya, Paleogen, Neogen, temperatur bumi semakin mendingin ya. Nah, itu yang kira-kira bisa kita diskusikan ya, bagaimana peran geologi laut ya, prinsip dasar mempelajari geologi laut, kontribusinya di dalam bidang kebumian, dan juga aplikasi-aplikasinya terutama
yang sedang hot saat ini, yaitu perubahan iklim ya. Itu banyak dipelajari di geologi laut. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut ke topik kedua ya.